Selamat malam teman-teman dan selamat malam Bu Ira. Perkenalkan, nama saya Romulus Tony Armando dengan NIM 23514941 TK 56549. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang 3D head equation. Oke, mari kita lanjut. Materinya ada persamaan diferensial parsial atau PDE, yang kedua ada 3D head equation, dan contoh soal serta penyelesaiannya. Mari kita lanjut pengertian PDE. PDE adalah persamaan parsial yang mengandung turunan parsial dari suatu fungsi tak diketahui, misalnya U, X, T, yang bergantung pada dua atau lebih variabel. Bentuk umumnya adalah contoh fungsi tak diketahui. U sama dengan U, X, T, misalnya suhu, simpangan, dan tekanan. Turunan parsial yang muncul dalam PDE dapat kita lihat seperti delta U per delta Z, delta kuadrat U per delta T kuadrat. Kita lanjut. Apa itu jenis-jenis PDE? Jenis PDE yang pertama itu seperti linear. Linear adalah tidak ada kuadrat atau perkalian antar turunan U, seperti delta U per delta T sama dengan alfan delta kuadrat U per delta X kuadrat plus fxt. Yang kedua ada tuh jenis PDF homogen, adalah semua suku mengandung U atau turunannya seperti delta U per delta T sama dengan alfan delta kuadrat U per delta X kuadrat. Kita lanjut. Contoh-contoh PDE. Yang pertama seperti persamaan gelombang 1D itu seperti delta kuadrat U per delta T kuadrat sama dengan C kuadrat delta kuadrat U per delta X kuadrat. Yang kedua ada persamaan panas 1D, yaitu delta U sama dengan delta U per delta T sama dengan C kuadrat delta kuadrat U sama dengan delta X kuadrat. Yang ketiga ada persamaan Lap-Splat 2D, yaitu seperti delta kuadrat U per delta X kuadrat plus delta kuadrat U plus delta Y kuadrat sama dengan 0. Kita lanjut. Solusi PDE. Solusi PDE adalah solusi fungsi U sama dengan xt atau lebih variabel yang menentukan PDE itu sendiri. Kondisi awal seperti initial condition dan kondisi batas seperti boundary condition. Yang kedua itu seperti comperposition atau superposisi solusi. Banyak PDE memiliki solusi dalam bentuk deret, gabungan dari solusi-solusi sederhana. Ini disebut sebagai superposisi dan umumnya melibatkan fungsi sinus, kosinus, eksponensial, dan kombinasi Fourier. Kita lanjut. Apa itu solusi PDE? Yang pertama ada pemisahan variabel, kedua ada boundary condition, yang ketiga adalah initial condition. Kita masuk ke bagian pemisahan variabel. Tujuan dari pemisahan variabel ini adalah itu mencari solusi dari suatu PDE dalam bentuk produk dua atau lebih fungsi satu variabel. Yang pertama dapat kita asumsikan dalam bentuk solusi dari fungsi. Itu alfan xt sama dengan x kali t kali t. Yang kedua, substitusikan ke dalam PDF.
delta kuadrat U plus delta kuadrat U per delta T kuadrat sama dengan C kuadrat delta kuadrat U per delta X kuadrat. Itu bisa disubstitusikan ke U xt sama dengan X kali X T kali T dalam persamaan X kali X kali T double option sama dengan C kuadrat X double option kali X kali T. Kita masuk ke bagian pemisahan variabel yang ketiga, itu T double option T per C kuadrat T kali T sama dengan X double option X per X kali X sama dengan minus lambda. Yang keempat itu dapatkan dua ODE atau ordination differential equation. Untuk pertama itu X sama dengan X. Contohnya seperti X double option tambah lambda kali X sama dengan 0. Untuk T kali T sama dengan T double option plus C kuadrat lambda kali T sama dengan 0. Kita masuk pada bagian boundary condition. Pada bagian ini kita dapat menyelesaikannya dengan syarat batas. Misalnya, jika tali di kedua ujung X sama dengan 0 dan X sama dengan L, maka X sama dengan 0, X sama dengan L sama dengan 0. Solusi yang dapat kita ketahui di bagian X sama dengan X itu Xn kali X sama dengan sin buka kurung N kali Pi kali X sama dengan L, dengan delta N sama dengan N kali Pi per L pangkat 2. Untuk solusi T kali T sama dengan Tn kali T sama dengan An cos buka kurung N Pi alfan kali T per L tambah Bn sin buka kurung N kali Pi kali alfan kali T per L. Untuk boundary equation dalam gabungan solusi umum, yang pertama itu ada U buka kurung xt sama dengan sigma tak hingga N kurang N sama dengan 1. N cos buka kurung N kali Pi kali C kali T per L plus Bn sin buka kurung N kali Pi kali C kali T per L dikali sin buka kurung N kali Pi kali X per L. Yang pada bagian selanjutnya kita akan membahas initial condition. Itu kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan koefisien dari U sama dengan X, 0 sama dengan Fx. Ini biasanya digunakan untuk direct Fourier untuk menentukan An. Yang kedua dari U, X sama dengan X, 0 sama dengan Gx. Itu digunakan untuk menentukan Bn. Nah, pada bagian ini ada beberapa rumus seperti An sama dengan 2 per L.
itu integral O sampai L fx sin buka kurung n kali pi kali x per L sama kali dx. Yang kedua ada Bn sama dengan 2 per n kali pi kali c integral O sampai L dikali gx sin buka kurung n kali pi kali x per L kali dx. Yang ketiga itu ada 3D head equation. Tujuan dari 3D equation ini untuk menentukan distribusi suhu U sama dengan X, Y, Z, dan T, di mana suatu benda padat 3D semisalnya seperti balok, kubus, dan bola seiring waktu berdasarkan hukum aliran panas Fourier dan konservasi energi. Yang kedua, kita dapat mengasumsikan fisik yang digunakan seperti homogen, sifat bahan, massa jenis, konduktivitas sama di seluruh benda. Yang kedua itu ada isotropik, di mana aliran panas sama ke semua arah benda. Yang ketiga, tidak ada sumber panas dalam benda. Keempat, konduktivitas panas sama dengan K, massa jenis sama dengan P, dan kalor jenis sama dengan S adalah konstan. Suhu berubah karena konduksi saja, bukan karena konveksi atau radiasi. Secara sederhana, persamaan panas 3 dimensi menggambarkan bagaimana panas menyebar dalam suatu benda 3 dimensi dan titik yang lebih panas ke titik yang lebih dingin. Kecepatan panas ini tergantung pada sifat material seperti konduktivitas termal, kapasitas panas jenis, dan massa jenis. Dalam beberapa 3D head equation dibedakan menjadi 2 rumus. Sebenarnya rumus ini tuh hampir sama, cuman ada beberapa huruf yang beda. Yang pertama ada delta U per delta T sama dengan K kali keren kuadrat U, atau delta U per delta T sama dengan C kuadrat kali gran kuadrat U. Rumus ini hanya beda di huruf K dan C. Untuk huruf U itu mencakup X, Y, Z, dan T adalah temperatur pada titik X, Y, Z dalam dan waktu T. Untuk K itu sama dengan KO sama dengan CP adalah difusitas termal, dengan C adalah kapasitas panas jenis adalah massa jenis material. Untuk gran kuadrat U adalah operator Lensed dari U yang dalam koordinat kartesius dituliskan sebagai gran kuadrat U sama dengan delta kuadrat U per delta X kuadrat tambah delta kuadrat U per AY kuadrat plus delta kuadrat U per delta Z kuadrat. Untuk C kuadrat adalah koefisien difusi termal. Untuk delta U dan delta T adalah perubahan suhu terhadap waktu. Nah, di bagian terakhir kita akan membahas contoh soal dan penyelesaian. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah balok logam homogen dan isotropik berbentuk kubus dengan panjang sisi L berada dalam ruang isolasi sempurna sehingga hanya mengalami konduksi panas internal. Suhu di permukaan balok dijaga tetap nol. Benda didinginkan terus-menerus di seluruh permukaan. Awalnya suhu di dalam balok adalah U
X, Y, Z, dan 0 sama dengan F, X, Y, Z sama dengan delta U sin Pi kali X per L kali sin Pi Y per L kali sin Pi Z per L. Untuk penyelesaiannya itu kita bisa yang pertama dalam bentuk PDF model matematis dari kasus ini. Yang kedua, kita cari solusi total U, X, Y, Z, dan T menggunakan pemisahan variabel. Yang ketiga, menghubungkan hasil dengan fenomena fisik. Yang pertama, kita menyusun PDF sebagai model fisika. Kita asumsikan balok homogen sama dengan Pi S K konstan. Balok homogen sama dengan Rho kali S kali K konstan. Yang kedua, tidak ada sumber panas atau head equation homogen. Yang ketiga, hanya konduksi atau berlaku hukum Fourier. Kita lanjut persamaan panas 3D, yaitu delta U per delta T sama dengan C kuadrat buka kurung delta kuadrat U per delta X kuadrat tambah delta kuadrat U per delta AY kuadrat plus delta kuadrat U per delta Z kuadrat dengan C kuadrat sama dengan K Rho S. Untuk kondisi batas itu dikarenakan kita mendinginkan seluruh permukaan. Untuk U, Y, Z, dan T sama dengan U, L, Y, Z, T sama dengan 0. Untuk U, X, 0. Untuk U, X, 0, Z, T sama dengan U, X, L, Z, T sama dengan 0. Untuk U, X, Y, 0, T sama dengan U, X, Y, L, T sama dengan 0. Pada kondisi awal yaitu U, X, Y, Z, 0 sama dengan F, X, Y, Z sama dengan U0 sin delta X, U0 sin Pi X per L sin Pi Y per L sin Pi Z per L. Kita lanjut dengan U, X, Y, Z, T sama dengan X kali X, Y kali Y, Z kali Z, T kali T. Itu X, Y, Z, dt per dt sama dengan C kuadrat T buka kurung YZ d kuadrat X per dx kuadrat plus XZ d kuadrat Y per dy kuadrat plus XY d kuadrat Z per dx kuadrat. Kita lanjut, itu ada 1 per T kali dt per dt sama dengan C kuadrat buka kurung 1 per X d kuadrat X per dx kuadrat plus 1 per Y d kuadrat Y per dy kuadrat plus 1 per
Z kali D kuadrat Z per DZ kuadrat sama dengan minus lambda. Kita lanjut 1 per X D kuadrat X per DX kuadrat sama dengan min lambda X 1 per Y D kuadrat Y per DY kuadrat sama dengan minus lambda Y kali 1 per X D kuadrat Z per D kuadrat DZ kuadrat sama dengan minus lambda. Artinya lambda sama dengan lambda X plus lambda Y plus lambda Z. Solusi masing-masing fungsi dari kondisi batas X sama dengan 0, XL sama dengan 0. Solusinya xn X sama dengan sin n pi kali X per L. Lambda X sama dengan n kali pi per L kuadrat. Untuk YM sama dengan Y sama dengan sin M kuadrat Y per L sama dengan lambda Y sama dengan M kali pi per L kuadrat. Untuk Z sama dengan 1, Z sama dengan sin 1 pi kali Z per L sama dengan lambda Z sama dengan 1 kali pi per L kuadrat. Untuk solusi fungsi waktu dt per dt sama dengan minus c kuadrat lambda nml t sama dengan t kali t sama dengan e minus c kuadrat lambda nm t. Untuk solusi total U sama dengan x, y, z, t. Gimana sigma n kurang 1 sama dengan tak hingga dengan an ml sin n px per L sin m pi y per L sin 1 pi z per L kali e min kuadrat ANMLT. Kita lanjut, itu kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan ANML. Itu ada U X Y Z O sama dengan U0 sin kuadrat kali X per L kali sin pi kali Y per L kali sin pi kali Z per L, dimana hanya satu suku yang bukan 0, yaitu N sama dengan M sama dengan L sama dengan 1. Untuk rumusnya A11 sama dengan U0 ANML sama dengan 0 untuk selain 1, 1, 1. Dan jawabannya UXYZT sama dengan U0 sin PX per L sin XY per L sin delta Z per L E kali E
min 3 pi per L kuadrat C kuadrat D. Interfasilitasi fisika yaitu suhu menyebar merata ke seluruh area, bentuk sinus ketiga arah, eksponensial menurun, menunjukkan suhu berkurang dari waktu ke waktu. Fungsi sinus menunjukkan bahwa suatu maksimal terjadi di pusat balok. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.